Mana yang lebih efektif? Belajar membaca menggunakan metode eja atau belajar menggunakan metode SAS atau membaca langsung atau membaca gambar? Bicara soal efektif itu tergantung masing-masing anak, karena tiap anak mempunyai karakter dan penerimaan yang berbeda-beda. Ada anak yang mudah diajarkan dengan menggunakan metode SAS atau langsung atau membaca gambar. Ada anak yang mudah diajari dengan cara mengeja. Jadi kita tidak bisa samaratakan. Ketika kita sudah mengajarkan anak membaca dengan metode SAS atau metode langsung beberapa kali tapi tidak ada perubahan, maka tidak boleh monoton untuk hanya menggunakan metode itu saja. Kita bisa beralih menggunakan metode eja, atau bisa juga mengkombinasi dua-duanya, karena tidak semua anak cocok dengan satu metode. Misalkan ada si A, dia cepat membaca dengan cara dieja, yang ada juga anak yang cepat membaca dengan metode langsung. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah, dan masing-masing metode ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk metode eja, untuk pemula itu dia sangat bagus karena membantu anak untuk mengenal berbagai karakter huruf dan fenom atau cara bacanya. Jadi dia tahu karakter dan bunyi suaranya. Misalkan PU, jadi dia bisa lebih paham secara spesifik jenis-jenis karakter huruf dan cara bacanya. Sedangkan untuk yang metode langsung itu nanti untuk jangka panjangnya, setelah dia bisa baca, terusnya dia tidak akan kesulitan, dia akan lebih mudah untuk membaca kalimat-kalimat atau buku yang lebih panjang lagi. Nah, untuk dua suku kata itu emang lebih mudah membaca dengan mengeja. Tapi untuk jangka kedepannya, untuk membaca yang lebih berat, membaca buku, membaca kalimat, tuh memang lebih bagus dengan metode yang SAS atau yang tanpa eja. Tapi untuk memulai tahap membaca ini, yang paling penting adalah anak mengenal dulu, anak paham dulu konsepnya. Ketika anak sudah memahami konsep membaca, anak sudah mulai mengerti, nanti kedepannya akan lebih mudah lagi. Dan jangan lupa untuk mendapatkan hasil maksimal, pastikan bahwa anak belajar dalam keadaan gembira atau bahagia. Jangan sampai kita menciptakan trauma baru yang menyebabkan anak menjadi tidak tertarik atau tidak suka pada buku-buku. Nah, padahal esensi dari membaca itu sendiri adalah mempersiapkan anak agar ketika dia di jenjang pendidikan selanjutnya nanti atau di jenjang SD, dia bisa mengikuti pembelajaran atau bisa memperoleh ilmu dengan baik karena dia sudah lancar membaca. Tapi ketika anak trauma, akan menyebabkan motivasi anak untuk belajar menjadi kurang. Nah, jangan lupa juga tujuan kita mengajari anak itu, kita harus punya visi untuk membuat anak senang membaca, bukan untuk membuat anak bisa membaca. Karena ketika anak sudah senang membaca, nantinya dia juga akan senang belajar. Dan itu sangat penting untuk motivasi belajarnya kelak ketika dia sudah memasuki jenjang pendidikan formal.